Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Firman Panipahan. Di pertemuan ini adalah pertemuan yang istimewa. Saya ingin berbicara soal keturunan Nabi ya, yang terjadi di Indonesia tentunya. Saya tidak akan membicarakan secara sejarah historis gitu, tapi berbicara lebih tepatnya, lebih belak-belakan tentang penting atau tidak sih adanya keturunan Nabi di Indonesia gitu. Dan kemudian uh, sebagaimana yang kita ketahui, fenomena yang berkembang di Indonesia sampai ada tes DNA ya, itu saya rasa terlalu jauh kita membicarakan keturunan Nabi itu gitu. Ada beberapa Habib yang keturunan Nabi itu tes DNA ternyata mereka sedikit sekali ada gen Arabnya itu. Ini yang saya sebut sebagai kedunguan yang terlalu jauh gitu ya, menanggapi tantangan tes DNA yang sebenarnya itu tidak penting dilakukan gitu. Nah, oke, keturunan Nabi gitu. Beberapa Habib di Indonesia mengatakan kami anak cucu Nabi gitu kan. Saya rasa kata-kata itu tidak salah karena memang mereka keturunan gitu ya, tapi dikatakan atau disampaikan kepada halayak umum menjadi tidak beradab ya. Jauh sekali, seolah-olah mereka sangat-sangat bangga dengan darah yang mengalir ke dalam dirinya, padahal Allah sendiri mengatakan bahwa yang paling mulia itu akromakum itu adalah atqakum gitu. Yang paling mulia itu adalah yang atqakum, yang paling bertakwa. Itu sudah jelas sekali. Hatta itu adalah keturunan Nabi sekalipun, dan Nabi sendiri juga mengatakan demikian. Tidak ada kemuliaan orang Arab dan non Arab kecuali ketakwaan gitu. Oke, terlepas dari itu saya juga tidak mau berdebat soal dalil-dalil, tapi terkait dengan keturunan Nabi yang berkembang di Indonesia hari ini, ada institusi kehabiban ya, habaib ya, keturunan Nabi yang kemudian memiliki organisasi yang sangat kuat gitu. Jadi saya akan membahas pada hal yang sebenarnya ini tidak penting untuk dibahas. Ya apa-apa nak, sini nak. Aduh. Oh, ada sayangnya, sayang ayah. Ya, jadi keturunan Nabi ini di Indonesia dengan fenomena hari ini itu ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dia bagian yang penting untuk dibahas, dan kedua, bagian tidak penting. Saya sampaikan kepada bagian yang penting terlebih dahulu. Bagian yang penting itu karena munculnya struktur habaib itu adalah sebuah pola politis ya, politisasi keturunan ya, politisasi keturunan yang terstruktur gitu, sehingga ada pola itu sama dengan dulu itu di zaman Belanda itu pribumi dan bukan pribumi itu dibedakan gitu. Sehingga pribumi itu tidak boleh sekolah gitu, kecuali pribumi keturunan tertentu itu sekolah gitu. Ada perbedaan gitu, perbedaan antar golongan gitu kira-kira, dan aksesnya beda-beda gitu. Kalau Habib itu memiliki akses tertentu karena kemuliaannya gitu kan, sama dengan priai ya, priai itu juga berkembang hari ini gitu di Jawa itu berkembang. Priai kalau keturunan kiai itu dihormati dengan secara apa sebagainya, itu kultur sifatnya. Kultur itu sifatnya hegemonik dari struktur politis itu tadi gitu. Makanya saya katakan politis, dan itu menguntungkan bagi sebagian kecil orang atau mungkin sebagian besar orang gitu ya. Maka saya katakan ini penting dibahas karena politis. Yang kedua, struktur habaib ini penting dibahas dalam dunia akademisi itu karena ada pengkultusan itu. Pengkultusan tertentu ya. Jadi sebagian golongan itu, saya menyaksikan banyak sekali video gitu, saya juga bisa bertanggung jawab dan mencarikan video-video yang berkaitan gitu. Misalkan ada seorang Habib yang makan, kemudian ditunggu, dikelilingi oleh murid-muridnya berdiri begitu kan, dan kemudian ada yang lebay juga, kadang salim itu sampai
bolak-balik. Oke, itu soal adab, soal kesetiaan murid dengan guru dan sebagainya. Tapi itu tidak juga bagus untuk ditampilkan di depan umum gitu kan. Sebagai akademisi saya justru risih melihat hal seperti itu. Itu adalah pengkultusan sama sekali. Seharusnya orang-orang berilmu seperti para habaib yang mungkin ya dalam tanda petik semuanya itu rata-rata berilmu. Kenapa saya katakan begitu? Sama dengan keturunan kiai ya. Mereka itu keturunan kiai yang dipanggil Gus itu malu sekali kalau di masyarakat mereka tidak berilmu, sehingga pada akhirnya ada budaya untuk mengsekolahkan secara intensif atau privat para keturunan kiai gitu, sehingga mereka itu rata-rata pinter gitu. Jadi harus kita akui keturunan kiai itu pinter-pinter gitu, rata-rata ya. Ada juga yang goblok tapi rata-rata pinter gitu. Kenapa? Karena mereka malu dengan keturunan itu. Itu bagus tradisi seperti itu gitu. Tapi di sisi lain juga seharusnya tidak ada pembedaan gitu kan. Kiai habaib juga seperti itu. Ada ada ketidaknyamanan seorang habib itu kalau dia tidak mengerti soal hukum, tidak mengerti sedikit banyak tentang tafsir, itu pasti memalukan bagi habaib itu kan. Nah, maka mereka harus mempelajari itu juga. Tapi suasana pengkultusan itu nyata di Indonesia itu. Orang rela apa ya? Kebanyakan orang awam gitu ya. Kebanyakan orang awam di Indonesia yang mengkultuskan itu fenomena penting tentang keturunan Nabi di Indonesia yang menjadi menarik untuk dibahas gitu. Kemudian selanjutnya begini, hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak penting itu dampaknya kita lihat hari ini kekacauan. Apakah ada efek untuk mencerdaskan bangsa gitu dari keturunan Nabi ini gitu kan? Kita lihat juga itu keturunan Nabi ini seberapa besar sih dampaknya terhadap apa namanya mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Justru hari ini jadi tidak penting untuk membahas itu sampai pada tes DNA itu juga nggak penting sama sekali gitu loh. Kenapa ada orang yang menyeletuk bicara soal tes DNA? Karena mereka melihat fenomena habaib yang politis dan pengkultusan itu. Ya udah sekalian aja dibercandain gitu. Habib itu diajak tes DNA gitu kan. Sebenarnya itu ajakan menurut saya ya. Saya nggak tahu apa mereka yang ngajak itu serius atau tidak. Tapi menurut saya itu percandaan gitu. Dan itu ditanggapi dengan serius itu juga kelihatan sekali. Dan kita juga heboh kan dengan tes DNA itu. DNA itu kan apa Habib yang mana yang bisa mendekati keturunan Arab gitu. Bahkan Habib Lutfi misalnya, mohon maaf Habib Lutfi itu tidak terlihat Arab sama sekali gitu, brewoknya nggak ada itu kan. Arab itu kan identik dengan bulu-bulu gitu kan, brewoknya gitu dan sebagainya itu. Habib Lutfi mungkin kalau dites DNA juga mungkin Arabnya sangat sedikit gitu. Apakah dia bukan Habib? Ya enggak, dia Habib gitu. Saya rasa begitu ya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Keturunan Nabi itu penting dalam ranah politis dan pengkultusan itu perlu dibahas lebih lanjut. Tapi pada hal-hal yang tidak berdampak sama sekali dengan pencerdasan bangsa itu ya. Sampai tes DNA itu adalah pembodohan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.